Jamaah Taklim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati. Mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Hadirin jamaah taklim Ar-Ridha dan para pemirsa, kita selalu konsisten tiap malam Jumat dengan didasari atiullah wa atiur rasul, tetap untuk hadir dalam majlis yang insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Salah satu bahwa Allah ridho kepada kita saat majelis taklim mendekati, dibuka, hujan reda. Ini adalah berkat doa kalian semua. Banyak yang khawatir karena hujan dan segala macam, padahal hujan itu rahmat dari Allah. Tapi Allah maha bijaksana. Ada yang mampu dengan keadaan dingin hujan, ada yang nggak mampu. Allah sementara menghentikan hujan. Dan ini adalah sesuatu tanda-tanda bahwa Allah memberikan ridhonya kepada majelis taklim. Untuk itu, supaya tetap kita ini mendapatkan ridhonya, kejuhudan sebagai seorang yang beriman, berilmu dan berakal, terus tingkatkan supaya kita masuk di dalam Islam seutuhnya. Udhulu fi silmi kafah. Saya sangat berterima kasih pada jemaah yang tetap dengan ketekunannya, kejuhudannya untuk menuntut ilmu, sehingga dalam ibadah dan amal bukan perasaan yang digunakan, bukan hati, tetapi akal. Inilah salah satu contoh kalau kita menggunakan akal dalam ibadah dan beramal, Allah akan mengabulkan segala permintaan kita sesuai dengan yang sedang kita pelajari tentang sadar pada haqqul yakin. Tapi kalau sebaliknya, orang yang belum sadar pada haqqul yakin akan ada rasa was-was, rasa takut. Ini berarti dia
Ainul yakin juga belum. Sama sekali belum. Karena apa? Ada masih rasa was-was, rasa takut. Dan itu merupakan hawa nafsu. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hati, dengan perasaan, hawa nafsu selalu mengikuti. Supaya apa? Orang-orang yang mengaku dirinya beriman Islam lemah dan akan mengikuti jalannya syaitan, bukan jalan yang dimohon kepada Allah yang benar dan lurus dari sisi. Maka untuk itu mari bersama-sama kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, lahir dan batin kita. Karena apa? Kita datang dan berkumpul di majelis ini semata-mata hanya beribadah kepadamu ya Allah, dan ketaatan kami ya Allah kepada Engkau dan Rasul. Semoga apa yang kita ikrarkan ini Allah kabulkan, sehingga doa kita juga dikabul. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah, berikan pula kebesaranmu kepada kami, sehingga kami tetap dalam iman Islam dan beribadah hanya kepadamu, serta takwa juga hanya kepadamu ya Allah. Ampunilah dan maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami, begitupun dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Berilah ya Allah kemuliaan kasih sayangmu kepada mereka, karena kami belum bisa berbakti sepenuhnya kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ala hadiniya wa kuliyatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kerabatihi wa sahabat wa min jamil ummati Muhammad minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi wa syariki wal maghrib wa bil khususan ila arwahi war ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khalalatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wa bil malaikatul muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfirli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum
يصيبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dengan kejuhudan ketekunan Anda selalu mengikuti majelis taklim berupa nasihat tausiah tiap malam Jumat yang ada hubungannya dengan keimanan kita, keislaman kita dalam beribadah dan beramal. Semoga ibadah dan amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup dan kehidupan manusia selalu ada silih berganti. Ada kalanya senang, ada susah, ada gembira, ada sedih dan sebagainya. Itu adalah merupakan yang namanya seni di dalam hidup dan kehidupan. Jangan dianggap bahwa kalau yang tidak sesuai dengan hati kita, dengan akal dan jiwa kita, kemudian kita berkeluh kesah. Sama semuanya. Itu karena kehendak Allah. Syukuri karunia Allah itu. Sebab apa? Dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, atau sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak kita, di balik itu ada hikmah
yang pahalanya itu berlipat ganda dari kesedihan, kesusahan, kesengsaraan kita. Tapi kalau tidak kita mensyukuri karunia Allah, maka itu akan berlalu dan tidak diangkat oleh Allah. Jangan kita hanya mensyukuri tentang yang nikmat, yang enak, yang senang, yang gembira saja. Semua apapun kita harus syukur. Mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dibandingkan dengan orang lain atau sebelumnya dan sesudahnya dari kejadian yang tidak enak itu. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan, kesenangan, kegembiraan yang pernah kita alami, jauh. Jadi banyak orang mengatakan alhamdulillah kalau menyenangkan, menggembirakan hati. Tapi sebaliknya dia lupa bahwa akan ada ujian, cobaan di atas kesenangan dan gembiraan. Itu tetap kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Rasa syukur ini merupakan salah satu dasar-dasar dari hidup dan kehidupan manusia. Diciptakan oleh Allah yang semata-matanya untuk beribadah, masih diberinya nyawa, masih hidup, masih bisa berusaha, masih beribadah dengan sebenar-benarnya dan beramal sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap hamdalah dan bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu akan segera diangkat. Jangan berkeluh kesah. Sebab besok sudah berubah lagi. Bahkan mungkin dalam hitungan jam sudah berubah. Sebagai contoh, ada seseorang musafir. Musafir ini orang suku, dibilang kaya boleh. Dia pas hari Jumat mencari masjid di mana, sebab menara nggak ada yang kelihatan. Ya. Umumnya kalau masjid ada menaranya. Kebetulan di daerah perkampungan, cuma dia dengar ada suara speaker melalui membran. Di sebelah sana. Dia datangi, alhamdulillah ada masjid. Tempat berwudunya bersih, rapi. Dilihat di dalamnya juga, Masya Allah, menyenangkan. Kalau dari luar, seperti biasa. Kemudian dia ambil air wudhu, sholat dia datang. Karena masih lama waktunya. Dia sholat tahiyatul masjid. Terus sholat sunnah yang lain. Enggak lama kemudian jamaah datang. Dia kebetulan duduk di saf duduk. Dan di masjid itu tidak ada yang mempunyai kapling. Wah, saya biasa di sebelah sini. Kalau ada orang yang menduduki diusir. Itu tidak. Siapa yang lebih dahulu, dia akan duduk di saf pertama. Yang kemudian di saf kedua. Semua dengan tenang, dengan tertib. Waktu Jumat tiba. Muazin mengumandangkan azan. Habis itu kemudian sholat sunnah. 2 rakaat. Kemudian khatib naik mimbar. Dan mulai dia membuka khutbah. Muazin azan lagi. Dan khatib terus memberikan nasihat-nasihat. Tidak menyinggung apapun. Hidup dan kehidupan dalam bernegara. Itu urusan orang-orang yang bertanggung jawab. Yang dia nasihatkan adalah soal ibadah saja.
antara hablum minallah dan hablum minallah. Yang satu saat akhirnya selesai khutbahnya, khatib turun, azan dimulai untuk sholat Jumat. Tiba-tiba khatib ini jatuh karena vertigo. Untung aja dia orang musafir ini dengan sebelah bangkit buru-buru disangganya, jadi tidak sampai kepalanya terbentur ke lantai, keburu dia. Terus akhirnya didudukkan, dikasih minum. Terus hatinya bilang sembari merem, kalau melek katanya dunia rasa berputar. Padahal benar dunia itu berputar ya. Jadi apa yang dilihat sepertinya berputar. Dia bilang saya tidak bisa mengimam. Tolong gantikan saya. Orang yang sebelahnya musafir ini, siapa ya di antara jamaah di sini? Belum ada yang mampu jadi imam. Bacaannya belum benar tajwidnya. Si musafir ini dia mohon kepada Allah. Kalau dapat izin Allah, karena dia seorang musafir, nggak boleh jadi imam. Tapi karena nggak ada lagi orang yang sanggup jadi imam, kemudian dia berbicara, Assalamualaikum, dijawab oleh semua jamaah. Perkenankan saya untuk menjadi imam menggantikan imam ini yang kena vertigo. Ya silakan. Imam itu dudukan, ya menghadap juga ke kiblat. Dia jadi makmum sembari duduk. Si musafir ini kemudian mulai dia niat. Pertama sebelum niat menghadap dulu kepada jamaah. Tolong luruskan barisan dan rapihkan. Itu ya. Bahu dengan bahu jangan sampai nempel. Karena nanti kalau takbir bisa kena wajah sebelah. Ada jarak 1 jengkal kayak gitu. Nurut semua. Mulai dia niat. Kemudian baca Al-Fatihah. Jadi makmum ini bukan dia ini sholatnya benar tumanina atau khusyuk, ngedengerin bacaan Fatihah yang merdu dan membangkitkan di dalam hati para jamaah ini, baru mendengarkan Al-Fatihah yang enak sekali. Jadi itu ya akhirnya, tapi mereka kemudian sadar setelah Rabbighfirli amin, baca surahnya juga dibaca dengan tartil, tajwidnya benar, lagunya merdu, sehingga apa? Terlarut makmum. Ada rasa sedih, ada rasa haru, ada rasa gembira dan bahagia. Setelah selesai sholat, salam, kemudian imam ini si musafir menghadap ke makmum. Mari kita berdoa, mohon ridhonya Allah, mohon supaya doa di dalam sholat dikabul oleh Allah. Dia baru dengar seperti itu. Doanya pendek, tapi benar-benar mengena di hati sang bayi. Habis itu dia tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada berebut salaman. Karena ini siapa musafir ini? Pakaiannya biasa. Baju sporhem, bukan kok. Celana panjang, tapi bersih rapi. Pakai kopiah, kelihatan senyum. Tidak ada wajah yang menggambarkan orang itu susah. Kelihatannya kayaknya senang, tenang. Serta selesai sholat dia, dia tadi. Yang lain udah pada pulang. Dia kemudian pulang, tapi duduk dulu di teras masjid.
sembari berpikir ini baru aja selesai sholat Jumat. Orang yang saya hubungi juga mungkin dia sama baru selesai sholat Jumat. Habis itu pasti orang-orang pada umumnya selesai sholat Jumat makan. Padahal seharusnya sebelum sholat Jumat makan, ya. Jadi udah nanti aja kira-kira 1 jam lagi. Jadi masih duduk aja di teras masjid. Di dekat masjid itu, tidak jauh dari masjid, hanya 10-15 meter, ada sekolahan, entah madrasah atau apa. Ada ibu-ibu, atau mungkin juga nenek-nenek, karena ibu-ibu itu udah agak tua. Jualan kue, dibungkusin di plastik. 1 bungkus itu isinya 3. Itu harganya 1 bungkus 5.000. Kalau 1 biji 2.000, tapi 3 5.000. Kalau mau dijual lagi untung 1.000. Ya, beli 5.000 dijual satuan jadi 6.000. Kalau orang dagang ya, dia lihatin nenek-nenek ibu-ibu. Mas beli? Ya. Boleh nek, saya beli. Dia beli, nih nek 10.000, 2 bungkus, 1 bungkus aja. Kembali enggak usah. Kembaliannya buat nenek. Diambilnya. Dia juga lapar. Ya. Dan kemudian dia kebetulan bawa air minum. Kayak orang-orang Arido kemana-mana bawa termos. Ya. Ada kopi, ada teh, ada jamu, macam-macam. Komplit pokoknya. Habis itu dia makan, aduh kuenya enak banget ya. Kalau aku nggak ada mau hubungan ke kantor seseorang, aku akan beli banyak. Pasti ini yang buat oleh-oleh nanti. Senang orang rumah kan gitu ya. Tapi dia urungkan. Ya, dia duduk. Enggak lama kemudian ada anak lari ke situ. Pakaian seragam sekolah. Anak itu ceria. Nek. Beli. Berapaan ini semuanya? Semuanya. Ya maksudnya sebungkus berapa? 5.000. Nah, ini. Ada 50.000, 10 bungkus. Dia cari kantong kresek, dimasukkan 10 bungkus. Ini nak, dia terima. Ini kuenya. Oh alhamdulillah nek, saya berikan lagi ke nenek. Bisa nenek jual lagi. Katanya gitu ya. Uang itu tetap buat nenek. Nenek itu bengong. Nah, bener nih. Niat saya tiap hari Jumat, gitu ya. Setelah selesai sholat Jumat, saya ingin bersedekah. Sedekah apa? Saya ingin bakti kepada kedua orang tua saya, nek. Emangnya kenapa? Orang tua saya udah nggak ada, nek. Si nenek itu menangis mendengar kata-kata si anak ini. Nah, ini uangnya udah ambil lagi. Enggak, nek. Memang saya nabung. Ini kurang lebih berapa hari dapat sekian, dah saya niat pengen sedekah ke nenek. Gitu ya. Aduh, terima kasih banget, nak. Katanya, nenek bersyukur. Ini uang pemberian kamu bukan karena makanan ini. Akan nenek belikan obat. Obat buat siapa? Buat cucu nenek yang sakit. Beli obat apa? Ya, kalau kata orang-orang tuh suruh beli vitamin. Itu ya. Suruh beli pembantirin sirup, katanya gitu ya. Karena ada demam. Bengong aja. Oh ya nek, kira-kiranya cukup. Mudah-mudahan. Ada terima kasih ya nek. Aduh nak, terima kasih banget. Saya terima kasih ke nenek. Karena apa? Saya bersedekah. Kalau kata orang sini, tepat sasaran. Oh ya.
Tepat benar sasarannya si anak ini. Karena anak ini udah yatim piatu. Jadi uang pemberian orang sangat dikumpulin. Tiap hari Jumat dia sedekah. Untuk apa? Sebagai rasa cinta kasih dan bakti kepada kedua orang tua. Si nenek itu sampai menangis. Nah si musafir yang mendengar cerita dua orang itu tidak tahan. Dia nangis terseduh-seduh sembari nutupin wajahnya. Pelajaran yang luar biasa. Selama aku ini mengamalkan ilmu itu ya, dan beribadah, baru mendapatkan contoh pengamalan yang benar. Dia juga cuma beramal, tapi nggak tepat sasaran. Ya, kalau ini benar-benar tepat sasaran, apalagi si anak ini yatim piatu. Ada yang bisa nerusin? Biasanya ada, karena ini cerita yang dulu pernah. Nenek itu tetap duduk. Nggak lama ada lagi serombongan anak-anak. Wah, sembari nyanyi-nyanyi, sembari canda. Nek, 5.000, mana sebungkus? Banyak yang beli. Lebih dari 10 orang. Berkuranglah dagangan si nenek. Karena banyak yang beli. Si nenek itu dari yang menjual itu 1.500. Jadi 3 itu kan 4.500. Dari sebungkus untung 500. Ya. Karena ketekunannya cukup buat makan dia. Tapi karena ada cucunya yang sakit, di mana orang tuanya lagi nganggur, untuk beli obat nggak ada. Jadi dia berusaha ingin membelikan obat. Si musafir ini duduk nungguin si nenek ini pergi. Begitu pergi dia ikuti. Dia masuk ke toko obat, apotek, dengan membawa bakulnya. Katanya, nggak boleh jualan ke dalam, kata satpamnya. Ya kalau nggak boleh, titip dulu ini jualan saya. Loh, kok dititipin saya? Saya mau beli obat. Kalau ditinggal, takut nanti ada yang ngambilin, katanya gitu ya. Kalau mau Pak Satpam, apa namanya itu, tungguin deh dagangan saya. Aduh, ada-ada aja si nenek. Saya jadi nanti kalau ada yang beli gimana, Nek? 1 bungkusnya 5.000. Oh ya deh, si satpam ini nungguin bakul si nenek yang kuenya tinggal sedikit, dihitung oleh satpam. Ada tinggal 8 bungkus, 8 kali 5.000, 40.000. Waduh, ini kalau gue bawa oleh-oleh pulang dengan hanya uang 40.000, ya keluarga senangnya luar biasa. Wah gitu ya. Nah, dia keluarkan uang 40.000. Dia ambil kantong kresek, dimasukkan yang 8. Uangnya dia taruh di bakul nenek. Si nenek lagi di dalam antri. Si musafir tadi ikut masuk ke apotek. Giliran si nenek ngomong ke pelayan apotek itu, "Nah, saya punya cucu umur sekian tahun, dia batuk pilek nggak sembuh-sembuh, udah dibawa ke puskesmas," katanya gitu ya. Karena murah, ada BPJS, tapi nggak sembuh-sembuh. Batuknya di mana, Bu? Infus bukan, disertai juga pilek, katanya gitu ya. Meler hidungnya dan ada pusing, matanya merah. Oh Bu, nih obatnya dikasih. Ibu ada uangnya enggak? Ada, katanya gitu ya. Ini berapa semuanya? Ya kurang lebih 70.000 Nek. Gitu ya. Si musafir di belakang nenek itu nunggu. Si nenek mau mengeluarkan uang. Nek, jangan. Biar saya bayarin. Ambil obat. Dia bayarin 70.000.
dia berikan lagi ke si nenek itu 200.000. Karena uangnya dia nggak banyak, si musafir ini. Dia mau ke kantor ini, mau ada urusan, kali aja mobilnya gul gitu ya. Maaf ya Nek, saya cuma bisa ngasih 200.000 dan saya bayarin obat. Kalau saya bawa uang banyak, saya kasih banyak Nek. Dipeluknya si musafir itu oleh si nenek. Terima kasih banget Nak. Ini cukup banget udah. Belum pernah saya megang uang segini banyak. Udah Nek, ayo terus keluar bareng. Kaget si nenek. Kok kue yang di bakul nggak ada ya? Pasar Tam. Kuenya kemana? Saya beli Nek. Gitu ya. Ada 8 bungkus. 8 kali 5.000 berapa Nek? 40 nih uangnya 50. Kembalian nggak usah buat nenek. Terima kasih ya. Waduh, saya terima kasih juga ke nenek. Daripada saya beli jajanan yang lain, belum tentu enak. Ini kelihatannya kue-kuenya enak semua. Saya mau bawa pulang Nek. Aduh terima kasih Pak Satpam. Terus si musafir tadi juga senyum ke Satpam. Terima kasih ya Pak Satpam, membantu menolong nenek ini. Oh iya Pak, dibawanya bakul ini. Pulang. Musafir ini hanya sampai di depan. Dilihat belakangnya nenek itu jalannya cepat. Karena Pak bawa obat buat sisi. Pergi kemudian si musafir ini ke kantor yang dia mau ada urusan. Sampainya di kantor, yang mau dihubungi belum pulang. Ditanya, lagi pada makan siang Pak? Bukan makan nasi, kan gitu ya? Makan siang, makan nasi dong. Waktu siang, kan gitu ya? Jangan makan siang, apa yang dimakan siangnya? Kalian juga suka salah ngomong. Makan siang, gitu. Apa yang mau dimakan? Makan nasi pada siang hari. Gitu ya. Ditunggu kurang lebih setengah jam, datang. Wah, udah kelihatan pada kenyang, antop melulu. Dan tusuk giginya pada nyempil ya di mulutnya. Wah, bahwa dia habis makan. Begitu. Katanya, Bapak mau perlu saya? Iya, iya masuk. Waduh, saya baru aja makan. Habis Jumatan saya makan. Udah lama nunggu? Enggak, belum lama kok. Saya tahu pasti Bapak pergi makan. Gitu. Ayo silakan dulu. Ada urusan apa? Diceritakannya urusan. Oh, ini pernah juga. Ada orang yang ngurus tapi songong katanya gitu ya. Enggak pakai sopan santun. Merasa benar sendiri gitu ya. Padahal ada tata caranya dalam mengurus apapun. Pertama harus ke resepsionis dulu. Untuk yang dihubungi itu kantor yang mana gitu ya. Karena Bapak kebetulan langsung ke sini. Gimana Pak? Kalau bisa kami mohon pertolongan. Karena ini untuk kemaslahatan umat. Oh, kalau itu mah nggak usah dipikirin Pak. Saya akan tolong segala sesuatu urusan di kantor saya selagi saya mampu. Dilihat. Udah, saya tanda tangan nih. Tanda tangan lagi. Stempelnya minta di sana ya. Tuh di bagian sekretariat. Gitu ya. Benar ya Pak? Iya, udah. Tuh nama saya di bawahnya. Dan ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa nanti calling aja ke saya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, urusannya selesai. Dan itu urusan bukan kecil. Biayanya gede puluhan juta. Tapi dengan mudah otak ini nanda tangan. Apa sebabnya? Lagi senang kenyang habis makan. Coba kalau lapar, nggak bakalan. Ya, nggak bakalan. Karena nggak pusing lapar itu ini. Ada urusan yang ini jangan. Terus bagaimana dengan Bapak nanti? Udah, itu kamu yang sendiri. Jangan mikirkan saya. Saya bisa membantu aja udah bahagia. Ini orang aneh. Ternyata dia juga Jumatan. Khotbah dari khotibnya itu menjelaskan tentang menolong seseorang
dalam urusannya. Jangan mengharapkan upah, tapi carilah pahala. Jadi dia cari pahala. Dia nggak memikirkan berapa mudah saya tanda tangani, nama dia ditulis, stempelnya di sana. Pulanglah dia dari kantor itu sembari melamun. Ya Allah, saya dijanjikan oleh pengurus panitia itu, kalau surat ini bisa selesai, akan dapat uang 50 juta. Ya, karena dianggapnya barang ini atau tanah ini hilang. Gitu ya. Ternyata bisa diselesaikan. Sini kita ambil pelajaran. Berapa kali dia berbuat kebaikan. Ya. Termasuk si anak itu, kecil itu. Yang dia bersedekah tiap habis Jumatan. Begitupun siapa. Itu semuanya dia beramal. Mudah-mudahan amalnya semuanya amal soleh. Setelah dia pulang menemui pengurus panitia, Pak udah selesai. Benar katanya. Wow. Yang jadi pengurus dan ketua panitia itu orangnya ya gagah galak gitu. Benar Mas, bisa nyelesain. Waduh. Saya bersyukur berterima kasih. Dalam hati saya paling juga balik lagi, nggak bakal bisa nyelesaikan, kan gitu ceritanya. Ternyata si Mas bisa. Bukan lagi ini 50, ditambahin lagi 50. Jadi 100 juta. Soalnya nilai tanah itu miliar. Oh. Jadi hanya 100 juta. Enteng. Ini benar Pak. Uang yang saya terima ini benar, halal, thayyibah. Waduh. Bisanya begitu Mas, bagaimana ceritanya? Padahal kepala kantor itu orang yang paling susah. Ya, kita minta dilempar lagi ke anu. Padahal dia yang menentukan. Kenapa sih Mas kok bisa? Itu semuanya karena izin. Enggak, sebelumnya apa? Diceritakan. Dia sholat di masjid sampai jadi imam. Terus ada nenek-nenek jualan kue. Ada anak kecil gitu. Si bapak itu yang berangasan dan ini. Memang mungkin mantan abri ya. Bengong. Aduh, kalau saya apa amalnya ya? Mas katanya, tolong Mas. Amal apa yang bisa saya laksanakan biar dapat pahala seperti Mas, seperti anak itu, seperti nenek itu. Kata si musafir tadi, si Mas tadi, Pak, amal itu harus didasari kerelaan hati, ikhlas dan keterangan jiwa, sabar. Lillahi ta'ala. Dijabat tangannya si musafir dipeluknya karena dia baru mendengar harus ikhlas dan sabar. Dan lillahi ta'ala, dia kalau beramal pengen disanjung, pengen dipuja, pengen dihormati, dikewer-kewer gitu. Biar kelihatan kudu merah semuanya. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima ini uang 100 juta ya Mas ya. Manfaatkan yang baik. Terima kasih, pulang. Di perjalanan pulang ketemu dengan anak kecil tadi yang dia telah memberikan uang jajannya, uang sakunya untuk tiap Jumat dia bisa bersedekah. Gitu ya. Untuk apa? Sebagai bakti kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Terenyuh hati si musafir dengan membawa di tasnya uang 100 juta. Lah, ini anak yang tadi
Dia mau nyetop angkot. Nah, jangan juga. Ada apa, Pak? Kamu yang tadi memberikan sedekah ke nenek itu di mana? Loh, kok Bapak tahu? Saya kan yang duduk di teras masjid. Oh, Bapak jadi memperhatikan saya. Iya. Nah, kamu mau kemana? Nangis. Saya bukan mau pulang dulu. Emang di mana? Saya tinggal di tempat penampungan anak yatim dan yatim piatu. Jadi kamu ini naik angkot mau kemana? Mau ke makam kedua orang tua saya. Nangis si Musafir. Dia mau ziarah kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Ayo bareng dengan saya. Kemana? Terus. Agak jauh juga Keranggan. Bukan daerah Keranggan, bukan. Bukan juga tanah Kusir. Stop di sini Pak. Ya. Jadi saya berusaha Pak. Tiap hari Jumat sebelum saya pulang ke tempat penampungan, saya ziarah kubur dulu. Berdoa sebisa saya untuk kedua orang tua saya. Tersayat-sayat si Musafir. Terus akhirnya begitu. Nah, boleh saya yang memimpin doa buat orang tua. Aduh Pak, terima kasih sekali. Kamu kalau berdoa apa? Saya hanya tahu diajarin baca suratul Fatihah. Terus dengan bahasa sehari-hari mohon kepada Allah supaya diampuni dosa kedua orang tua saya. Ditempatkan di tempat yang lain. Oh bagus. Doalah. Ya, si Musafir tadi diamini oleh anak itu. Sembari meneteskan air mata. Subhanallah. Anak sekecil ini merasa dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal dia sendiri dalam segala hal kekurangan. Bahkan ditampung di panti. Ya, asuhan anak-anak yatim. Begitu udah selesai, nah, boleh aku ikut ke tempat pantinya? Boleh Pak. Mau nggak kalau kamu ikut saya? Tinggal di rumah saya. Bengong dilihatnya wajah si orang. Dilihat oleh anak ini bahwa hatinya bersih. Wajahnya tenang dan penuh senyum. Penuh kasih sayang. Bapak tidak keberatan Pak nanti mengasuh saya, membesarkan saya, menyekolahkan saya. Oh enggak nak. Bapak enggak punya anak nak. Benar Pak, iya. Yang punya anak istri saya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya itu harus jawab ya. Bahwa ayah atau bapak enggak ada yang punya anak. Yang punya anak istrinya. Tapi kebetulan juga istri saya enggak punya. Maukah kamu diangkat jadi anak angkat? Mau Pak. Ya ayo. Ke panti asuhan dulu. Sampai ke sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengong. Pengurus itu mau dipertahankan. Anaknya ditanya juga mau ikut dengan bapak itu. Dan bapak itu ngotot. Jangan khawatir, saya tanggung segala-galanya. Dan berapa kerugian yayasan selama mengasuh, ya, selama menampung anak ini. Oh enggak Pak, tidak ada kami meminta balasan apa. Alhamdulillah, sudah disiapkan bahwa 100 juta, bukan sedikit di tasnya. Udah akhirnya diambil pakaiannya, dibungkus. Ayo nak, kita pulang. Iya Pak, manggil taksi, dibawa pulang. Sampai di rumahnya, istrinya nungguin. Pak lama banget, setelah salam dijawab balik. Loh, itu anak siapa? Anaknya nunduk, diceritakan dari awal sampai akhir dibawa. Dipeluknya tuh anak sama istrinya. Seperti dia memeluk anaknya sendiri.
Dia membayangkan, aduh, ini benar-benar Allah menuntut anak ini untuk menjadi anak. Kamu sekolah? Nah, iya. Di mana? Di madrasah. Kelas berapa? Baru kelas 2. Ya, udah. Di sini juga ada madrasah. Nanti tinggal pindah. Surat-surat udah dibawa semua oleh si suami. Akhirnya anak itu tinggal di tempat orang tadi, disayang betul, ya, dirawat, ya. Kemudian dibesarkan, dididik, dibimbing segala macam, jadi anak yang soleh. Jadi tiap habis sholat dia berdoa untuk kedua orang tua. Ini doanya makbul. Si ahli kubur yang jiwa dan ruhnya masih hidup mohon kepada Allah supaya bisa menolong anaknya melalui siapa aja, doanya dikabul. Karena anak ini juga rajin bersedekah, ada yang merawat, dan kebetulan orang ini orang suku, di rumahnya punya kendaraan, tapi lagi ngurusin tadi dia enggak pakai kendaraan, dia kendaraan umum. Karena apa? Supaya lebih cepat. Dia lihat, oh, bapak ini punya mobil, gitu ya, bagus lagi, pintunya 4 ya. Kalau 2 kan sportnya, nah, ini 4. Kalau pintunya 6 lain lagi ya. Terus benar-benar diasuh. Kita ambil semua pelajaran dari si musafir ini, si nenek, si satpam, si anak itu. Sampai kejadiannya, urusannya ke kantor itu langsung ditandatangan. Ini semuanya karena mereka beramalnya dengan ikhlas dan sabar. Lillahi ta'ala. Tidak mengharapkan pujian, penghormatan, sanjungan dari siapapun. Benar-benar lillahi ta'ala. Dijamin jamaah ridho dan para pemirsa bisa melakukan. Bukan jumlahnya banyak atau sedikit, tapi niatnya. Dan harus tepat sasaran kayak mereka sih. Dan dalam beritanya, si cucu nenek itu sembuh hanya dalam 2 hari. Dia beli pembantri, beli deposit sirup, beli apa, semuanya sirup karena masih anak-anak. Tapi bukan sirup Karangsari, bukan. Ini sirup obat yang berbentuk sirup, bukan tablet, bukan kapsul. Dalam 2 hari sembuh. Kita kata si Mas Adia itu, kemana Pak? Ke masjid yang pernah Bapak katanya sholat dan kamu bersedekah. Si nenek itu masih ada nggak jualan? Kita borong aja semua katanya jalannya. Kita bagikan makanan itu buat teman-teman kamu di yayasan. Baik juga Pak, katanya gitu, kata si anak ini. Bapak memang orang yang baik, baik budi pekerti dan beramal soleh. Oh enggak nak, kamu sebetulnya saya belajar dari kamu nak. Gitu. Kalau saya tidak melihat kamu, ibadah saya ngambang, amal saya juga ngambang. Tapi dengan pelajaran melihat kamu, tergerak hati. Dengan adanya kamu, saya bisa berhasil. Saya menikmati usaha saya. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan Bapak terus usahanya lancar. Ayo berangkat ke masjid hari Jumat. Bawa mobil diparkir. Nunggu udah sholat Jumat selesai, pada duduk di teras. Benar, nggak lama itu nenek nongol lagi. Itu katanya nenek. Duduk lagi di situ. Disamperin oleh si anak ini dengan si bapak tadi. Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam. Ini anak yang dulu, ini bapak yang dulu. Iya. Ada apa? Saya borong kuenya. Benar nih, benar. Ada berapa? Masih banyak.
ada kurang lebih sekitar 30 bungkus. Bungkus 30 bungkus. Kalau 5.000 baru 150.000 ya. Nih uangnya 200.000. Saya ambil. Bener Pak, bener. Ini buat nenek, selebihnya ya. Saya terima kuenya. Aduh terima kasih Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak panjang umur. Si anak ini nanti jadi anak yang soleh. Katanya. Dikira anak itu anaknya si Bapak. Padahal anak angkat. Pulanglah dia naik mobil ke tempat yayasan penampungan anak yatim piatu. Datang ke pengurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Pak? Ini saya bawa makanan buat anak-anak di sini. Alhamdulillah. Kebetulan kiriman makanan belum datang Pak. Dengan Bapak membawa ini, anak-anak udah kelaparan. Ya Allah. Mungkin yang bawa makanan itu kendaraannya mogok atau macet di jalan. Nah, ya udah dibagikan. Pertama seorang satu masih bisa, seorang dua. Benar saja datang supirnya. Ya. Datang supirnya. Bu maaf, mobilnya mogok. Gitu ya. Jadi ya ini makanannya saya bawa naik taksi. Subhanallah. Ada aja halangan. Tapi amalnya si bapak ini tepat sasaran lagi. Kelaparan anak ini ditolong. Doa anak-anak yatim dan yatim piatu di situ dikabul oleh. Kehidupan si musafir ini makin lama makin baik. Bukan lagi cukup. Tapi benar-benar dia sendiri bisa menyantuni yang lain. Karena apa? Doa dari yang dia bersadar. Kita juga bisa sih. Di sini saya bicara lagi. Doa yang dikabul. Kesadaran hakul yakin. Jadi baru doa itu dikabul kalau kita ibadah benar, beramalnya tepat sasaran, diniatkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dan amal itu bukan lagi amal kebajikan, walaupun sedikit, nilainya adalah amal soleh. Ibadahnya diterima, amalnya diterima, doanya makbul. Dengan kisah tadi, kita melangkah kepada pertolongan dan perlindungan Allah. Jadi kalau kita sudah hakul yakin bahwa yang benar itu pasti benar, yang salah itu salah, dan yang benar pasti menang. Ditambah karena kita beribadah dengan benar, kemudian beramalnya juga benar, doanya makbul. Setelah itu Allah akan memberi pertolongan dan perlindungan. Terbukti kepada musafir ini tanpa susah payah menghadap ke kepala kantor itu, langsung ditandatangan. Itu karena pertolongan Allah. Jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah dari kesadaran hati kita, yaitu hakul yakin, tidak bisa begitu saja. Kalau tidak kita melalui dalam hakul yakin ini bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang kedua adalah kita beribadah dan beramal Allah terima, didasari oleh keikhlasan dan kesabaran dan lillahi ta'ala. Ayo siapa mau bertanya dulu?
Bukan berarti langsung hakul yakin, ya awas. Tapi dalam aina dan ilmu yakin kita harus selalu. Dan si musafir ini dia udah lulus ainul yakin, ilmu yakin. Karena apa? Kesederhanaan dan bersahajanya. Dan dia tidak menunjukkan bahwa dia orang pintar, orang yang ngerti. Kebetulan dia waktu sholat Jumat imamnya jatuh karena kena vertigo. Dan di jamaah itu tidak ada yang sanggup untuk jadi imam karena masih banyak merasa salah dan dosa. Hebatnya jamaah itu, nggak ada yang aku pintar. Dia menyediakan diri untuk jadi imam. Ternyata diterima dan tanya lagi, Pak bisa nggak hari Jumat lagi datang? Waduh nggak bisa, malam Jumatnya saya kecil jantung. Ini itu ya, kecil jantungnya ke Asis kemana kan kita nggak tahu ya. Dikira ke Arin bukan. Tapi mudah-mudahan jamaah hari doa yang ada yang seperti itu. Amin ya. Sehingga doanya mampu. Jadi tetap kalau kita ingin imani kesadaran hati itu harus full kita kuasai. Tidak ada persentase, harus 100%. Wah Pak saya 75%. Enggak. Saya 99%. Tidak, harus 100%. Bagaimana supaya 100%? Ya dengan ikhtiar usaha. Kalau Anda sudah bisa melakukan sesuatu, mengendalikan hawa nafsu, itu sudah nilainya luar biasa. Kesananya itu sedikit. Kayak kita berlari. Jarak misalnya 42 km maraton. Itu sudah 40 km, udah tinggal 2 km lagi. Udah kelihatan bendera finishnya. Ya, tinggal 2 km lagi. Jadi yang ilmu yakin, aku yakin itu cuma 2 km. Jadi ini udah 80% kalau sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab disitulah ya, hati kita sudah terang, sudah bersahaya, sudah tidak gelap lagi, sudah tidak keras lagi, sudah tidak bolak-balik lagi. Pak, kiatnya di mana sih Pak untuk mengendalikan hawa nafsu? Kiatnya ada pada diri masing-masing. Saya nggak bisa. Kiat saya sampaikan. Emangnya Anda kayak saya yang enggak? Ya. Anda itu sebetulnya ringan untuk mengendalikan hawa nafsu. Ringan sekali. Pisahkan antara hawa dan nafsu. Nah, apa yang membuat Anda kena gangguan hawa? Apa yang menyebabkan Anda bisa kena nafsu? Pisahkan. Apa itu hawa? Bukan Siti Hawa itu perempuan, bukan. Hawa itu apa? Keinginan. Setiap keinginan apapun itu adalah hawa. Aduh, ini hawanya lapar, jadi ingin makan. Hanya hawanya haus, hawanya panas, hawanya dingin. Ya, bukan cuaca loh hawa ini. Sehubungannya dengan keadaan. Jadi hawa ini adalah keadaan. Nafsu itu hubungannya dengan niat. Ada niat baik, ada niat buruk. Niat buruknya dibuang. Niat baiknya yang kita laksanakan.
Hawa di sini adalah keinginan. Dasari juga halalan thayyib. Jadi yang kita inginkan itu halus halalan thayyib. Nafsunya nafsu baik, ininya halalan thayyiban, kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi bukan hawa dan nafsu, cuman kita pisahkan. Hawa hubungannya dengan keinginan, nafsu hubungannya dengan niat. Ya. Seperti Anda melihat sesuatu, ada keinginan, aku bisa beli kendaraan, apalagi udah second pasti mulai, ya gitu ya, itu keinginan. Nafsu, kebetulan uang ada, gitu ya. Terus untuk apa nih? Untuk kepentingan keluarga, bukan untuk sok-sokan, untuk penampilan, tapi untuk kepentingan keluarga. Itu baru bagus. Tapi kalau keinginannya udah keinginan jelek, kebetulan nafsunya nafsu buruk, subhanallah, jelek sama buruk jadi apa tuh? Udah nggak benar sekali ya. Nah di situ hawa nafsu mengendalikan kita, bukan kita mengendalikan hawa nafsu. Nah coba keinginan-keinginan yang tidak halalan thayyiban, yang tidak baik, ya, yang tidak halal. Padahal urusan halal itu pada yang lain, tapi di sini sudah masuk. Dari makanan ya halalan thayyiban, dari pakaian ya halalan thayyiban, dari tempat tinggal, dari kendaraan yang halalan thayyiban. Digunakan untuk apa malah nafsu? Untuk kebaikan, bukan untuk nampang, bukan untuk pamer. Kalau lihat saya itu, saya pisahkan. Sebab kalau sekaligus kita kendalikan nggak bisa. Hawa bisa kita kendalikan, nafsunya enggak. Nafsu bisa kita kendalikan, hawanya nggak bisa. Dipisahkan. Coba lakukan Anda. Keinginan nih, lapar banget ya. Apa adanya jadi sikap. Ya. Karena apa? Nafsunya belum kita kendalikan. Siapa yang bertanya? Itu maaf saja ya, cara saya yang bodoh. Jadi saya pisahkan dulu antara hawa dan nafsu. Gitu ya. Kalau saya pintar nggak kayak begitu. Udah aja dibabat habis ya. Kendalikan. Gitu. Kayak kita mengendalikan kuda. Kalau kita naik kuda. Kalau mobil kayak kita nyetir. Rem, kopling, udah semuanya bisa kita kendalikan. Di mana kosong kita berhenti. Kosong ya. Jangan lagi kosong dikebut. Lagi kosong. Ini jangan-jangan nggak ada yang lewat. Di sana ada masalah gitu ya. Kita berhenti dulu. Ada apa nih kok kosong? Nggak ada yang lewat mobil. Ternyata ada razia di sana. Itu ya. Seperti ada berita dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 7 Januari 29 Desember pintu tol yang keluar dan masuk Jakarta ditutup. Waduh Pak, gimana yang mau pada pergi? Ya nggak bisa. Kapan dibuka lagi? Kalau tolnya ditempel, ya cukup saldonya dibuka itu pintu tol. Jadi berita itu dari tanggal 29 sampai tanggal 7 Januari katanya semua pintu tol dari Jakarta dan keluar Jakarta ditutup. Emang iya. Tapi begitu etol ditempel masih ada saldo, buka. Itu bukan hoax, emang benar. Ayo siapa mau bertanya?
Jangan soal pintu soal ditutup, nyaman nanyanya. Sampai ada yang mau bepergian nggak jadi, waduh, gila katanya. Akhirnya apa? Ada kemudahan. Kalau bayar etol, ditempel, kemudian itu akan dibuka, sumpret katanya gitu. Kapan aja dibuka kalau tempel etol? Kalau nggak bawa etol ya mundur lagi. Jadi sengaja saya arahkan cerita tentang si musafir ini, namanya Udin aja dah. Nah, jadi gampang ya. Si Udin ini benar-benar telah dituntut, ditunjukkan, dibimbing ya, oleh Allah Azza wa Jalla, dan diperintah. Kemudian dengan sadar, ikhlas, dia menolong si Nabi. Tapi apa? Dia diberi contoh oleh seorang anak. Kebetulan anak itu yatim piatu. Dia bantu si nenek itu. Allah menjanjikan akan menolong dan melindungi si Udin. Begitu urusan ke kantor, tanda tangan langsung. Dari 200.000 jadi 100 juta. So, luar biasa. Jadi kalau dia 400.000, 200 juta. Tinggal dihitung aja dikaliin ya. Kalau 1 juta, berapa? 500 juta. Oh. Jadi barang siapa dalam bersedekah, beramal lillahi ta'ala, didasari ikhlas dan sabar, Allah akan melipat gandakan rizkinya bagi orang. Diberi kemudahan dalam segala. Tapi harus tepat sasaran. Tapi jangan cari nenek-nenek yang jualan kue. Awas. Dicari jangan jualan kue, diborong. Mengendalikan hawa nafsu kemarin atau siapnya tapi titipan tapi titipannya dengan keinginan yang sama. Kemudian baca Al-Quran, kemudian selalu taat kepada Allah itu berarti nafsunya itu niatnya itu hanya niat Allah. Betul, itu kan tadi saya yang bodoh kiatnya 2. Pisahkan dulu antara nafsu dan hawa. Keinginan ini harus yang baik, nafsunya juga harus yang baik. Caranya ya seperti itu, baca Al-Quran ya, taat dan kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Itu kiatnya. Tapi cara saya ada 2, pisahkan dulu. Jadi baca Al-Quran masuknya ke niat ya. Keinginan yang baik harus mentaati Allah dan Rasulnya. Dan perbaiki ibadah. Jadi, keinginan ini kalau ibadahnya diperbaiki, nanti dalam nafsunya amalnya juga diperbaiki. Ayo siapa lagi mau bertanya? Udah 1:30. Cepet banget ya. Ayo siapa mau bertanya? Iya, keinginan. Kalau sahabat itu keinginan. Udah sahabatnya besar ini.
Jadi nafsu syahwat itu keinginan nafsu. Ya. Jadi maksudnya kehaus syahwat itu. Keinginan. Kalau kemalasan itu nafsu, bukan keinginan. Coba dibiasakan, maaf ya, ba'da maghrib baca beberapa ayat Al-Quran, diawali dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah. Itu kita akan nanti bisa mengendalikan hawa nafsu, karena di situ akan ada petunjuk tuntunan yang nyata dari Allah. 5 ayat kita baca tafsir ini, minimal tahu. Baru kemudian ngerti. Kalau pengen paham, tanya kepada yang sudah paham. Jangan direkayasa sendiri. Karena ada maksud dan tujuan dari ayat yang kita baca. Ayo, siapa mau bertanya? Kita menemui dulu yang lagi berhadapan dengan guru yang ke-6. Enggak lama guru yang ke-7 datang. Bang, katanya belum selesai. Udah, ini saya lagi bertanya aja kepada si Dula, dan Dula bisa menjawab. Saya senang sekali. Saya bahagia kalau jawaban Dula ini dilaksanakan dengan aman. Gitu ya. Oh begitu. Ayo katanya, boleh sekarang abang nih guru yang ke-7. Kalau mau, enggak, saya nunggu aja dulu. Apalagi yang udah, dari saya udah selesai. Silakan bang, saya pamit katanya. Silakan si abang untuk memberikan pelajaran ke si Dula. Dipikir oleh Dula, ini udah ke-7. Dalam perhitungan setahun juga belum. Alhamdulillah, mudah-mudahan setahun selesai. Guru yang 10. Perkiraan sih, itulah keinginan awak. Ya. Ternyata guru ke-8, 9, dan 10, satu guru 5 tahun. Karena apa? Si Dulanya suruh pergi dulu, mengamalkan apa yang dia telah ibadah. Amalkan ibadah kamu. Dia belum tahu bahwa guru 8, 9, 10 itu waduh benar-benar akan menguji dia dalam hidup dan kehidupannya, imani dan Islam. Anda juga mikir, cepat juga ya Pak. Enggak cepat. Biar tahu nanti sampai bulan Ramadan. 100 hari lagi loh puasa. Enggak lama, 100 hari. Hitungin aja tiap hari sore. Jadi pelajaran si Dula ini sebetulnya persiapan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Assalamualaikum Dula. Waalaikumsalam Pak Guru, Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Dia masih terus duduk. Dula, sudah banyak pelajaran-pelajaran dari yang pertama sampai yang ke-6. Guru ke-6. Saya guru ke-7. Saya tidak payah. Kamu jangan punya pikiran, hati kamu keinginan bahwa setahun juga selesai. Enggak Dula. Saya beritahu aja supaya apa? Kamu benar-benar menuntut ilmu itu bukan cepat atau lambat, bukan lama atau sebentar, tapi hatam. Jangan hanya sekedar tahu, harus paham. Waduh galak banget ini guru yang ke-7.
wajahnya lembut tapi ngomongnya keras banget ya. Subhanallah. Kaget. Padahal paling lembut dari 6 guru. Wajahnya, dari penampilannya, posturnya juga kelihatan orang alim. Tapi ucapannya menggelegar sampai bergetar hatinya si Dula. Jangan kamu anggap sepele waktu. Emangnya aku juga belajar katanya cuma setahun. Lebih dari 20 tahun. Mas santren itu 20 tahun. Hasilnya itu. Jangan kau anggap juga kami ini yang 10 orang itu orang yang nggak mampu. Semuanya mampu. Semuanya bisa menyantuni orang lain. Cuma diperintahkan oleh guru besar kami supaya ilmu kami ini diamalkan pada seseorang yang nanti akan ketemu sendiri. Kami itu habis ziarah, habis ini dan kembali ke guru utama. Setelah dari itu, hai muridku yang 10, kamu nanti akan ketemu dengan salah satu orang. Didik dia oleh kamu bang 10. Gitu. Dan bagiannya adalah ini. Yang lama mendidik itu guru ke-8, 9, dan 10. Jumlah waktu yang dibutuhkan dari 10 orang ini jumlahnya 10 tahun. Pada dia waduh, kata guru 8, 9, dan 10, gue yang paling lama. Enak banget yang 1 sampai 7 nih. Katanya gitu ya. Guru besarnya mahfum, tahu apa yang ada di dalam. Kenapa? Kedekatan dia dengan Allah. Kamu jangan merasa beban. Diam. Yang 3 itu ya. Waduh, ketahuan katanya ya. Perasaan kita, padahal yang tahu perasaan itu hanya Allah. Tapi Allah membisik melalui malaikat al-muqarrabin ke hati si guru besar ini bahwa yang 3 ini merasa berat untuk membina si Dula ini. Sisa kurang lebih 9 tahun. Jadi 1 orang itu kebagian 3 tahun. Subhanallah, kapan kita kembali ke keluarga? Dan yang 10 itu nggak boleh dulu kembali ke keluarga sebelum si Dulanya hatam. Cuman si ini aja berewok ya, si gondrong ke sana lagi mau nyari bekas yang dikenal oleh si Dula. Kalau aja dikasih oleh kiai itu mau dilamar. Si Dula dia, Dula, iya. Kamu ada rindu untuk pulang ke kiai? Ada. Bagus, jujur kamu. Kalau kamu bilang enggak, berhenti. Jangan belajar loh. Ada. Itu kejujuran. Kalau enggak ada sama sekali kerinduan kepada kiai yang membesarkan dia, wah itu udah kurang aja. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia dibesarkan, dididik, diberikan ilmu oleh kiai. Berterima kasih dan bakti. Dia rindu bagus. Tapi kerinduan ini, keinginan ini, hawa ini, kamu tahan. Sebab tak punya niat. Niat baik ini, yang benar ini, kamu laksanakan dulu sampai selesai. Aku juga dengan teman-temanku, ya nungguin kamu, katanya gitu, akan memantau kamu. Sebab aku juga sebetulnya pengen pulang, pengen ketemu keluarga, udah rindu banget. Dia begitu. Emang Pak Kiai? Ya jangan tanya. Gitu ya. Aku juga rindu pada anak dan istri. Yang lain juga sama. Tapi mereka sadar. Dia sudah sadar jiwanya. Guru yang 10 itu sudah sadar jiwanya semua. Bukan sadar akal aja. Sudah sadar jiwanya. Hatinya sudah sadar. Akalnya sudah sadar. Jiwanya juga sadar. Dia bisa memisahkan antara hawa dan nafsu.
Baik Pak Guru, apa yang akan saya terima dari itu? Besok kamu mengembara ke arah barat ya. Mampir hanya di musola atau masjid di mana kamu sholat. Makan di rumah makan. Jangan sembarangan. Kamu akan dibekali. Sampai nanti kamu pulang lagi, itu bekal. Cukup. Baik. Apa yang saya harus kerjakan dalam mengembara? Amalkan ilmu yang sudah didapat sampai dengan guru yang ketiga. Aduh Pak Guru, apakah saya mampu? Bagus. Jangan langsung jawab iya. Apakah saya mampu? Kamu kalau punya niat yang kuat dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, pasti. Tapi kalau kamu ragu-ragu, walaupun kamu telah berilmu, tidak akan bisa. Apa yang saya kerjakan dalam mengembara? Amalkan ilmu yang telah kau dapat. Tapi jangan kau jual, kau tukar dengan harta walaupun banyak apalagi sedikit. Gimana caranya Pak Guru? Ya gampang toh, katanya gitu ya. Datangi majelis ta'lim, datangi yang lagi berjamaah. Kamu ikut berjamaah. Nanti pasti kamu akan ditanya. Nah atau dek, Anda siapa? Kan pasti dijawab. Asalnya dari mana? Terus ada urusan apa ini? Jawab apa adanya. Nah, nanti yang menerima jawaban kamu itu akan meminta kepada kamu untuk mengamalkan ini. Oh, kamu bodoh banget. Galak banget ngomongnya. Pakai akal, jangan dengkul. Udah diajarin oleh 7 guru, masih aja nanya. Baik Pak Guru, insya Allah akan saya laksanakan. Nah, kapan Pak Guru saya mulai? Besok, tapi malam ini aku akan berikan pelajaran. Di mana apa? Supaya ucapanmu enak didengar. Ya. Sejuk diterima oleh hati dari si pendengar. Masuk ke akal sehingga menerima ilmu yang kamu sampaikan. Dan jangan panjang-panjang. Sedikit uraikan dengan jelas. Misalnya, apa misalnya Pak Guru? Nah, kamu Al-Fatihah. Dari mulai ta'awudz, basmalah, sampai Rabbighfirli. Kamu di satu tempat jelaskan tentang ta'awudz. Kenapa harus berta'awudz? Nah, kamu yang tahu. Kenapa harus basmalah? Kamu tahu. Kenapa hamdalah dan segala macam? Itu jangan sekaligus, tapi satu ayat. Waduh, kayaknya enak banget. Ya itu. Saya bilang, kamu harus paham. Dan kamu jelas sudah paham. Cuman kamu masih ada keraguan. Merasa masih jadi murid. Padahal kamu udah bisa jadi guru. Sebetulnya kamu sudah bisa jadi guru. Dengan hanya guru ketujuh saja. Tapi karena masih ada guru yang lain, kamu masih merasa jadi murid. Dan itu yang paling baik buat seseorang. Kalau yang lagi menimba ilmu. Jangan merasa melebihi yang lain. Karena sama-sama lagi belajar. Terima pelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Kamu cerna, kamu nanti amalkan. Kalau nggak ngerti, buka Al-Quran yang ada hubungannya dengan. Jangan kau campur adukan. Sebab apa? Manusia ada hawa dan nafsu. Itu ya. Jadi kalau kamu kebetulan dulu lagi ceramah, kan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada bujang, ada gadis.
Jangan kamu lihat gadis saja. Awas, hati-hati. Sewaktu-waktu aja kamu lihat gadis. Tapi kelompok orang tua, laki maupun perempuan, itu yang didahulukan. Kenapa? Dia udah dekat waktu. Ajal hampir datang. Nah, dia yang harus kamu kasih. Jangan yang muda-muda. Artinya yang kamu perhatikan, yang tua. Supaya apa? Segera sadar. Oh, awas loh. Matamu ini jeli. Tahu yang cakep. Gitu ya. Kok katanya Pak Guru, Pak Kiai tahu. Ya tahu. Kamu mau ke sini aja. Lihat ada di sana gadis yang cantik, masih familinya. Bapak angkat kamu mau berangkat, dia melambaikan tangan. Dan satu pemainnya diginikan. Tandanya apa? Senang sama kamu. Jadi bayangan kan? Iya benar. Nah, hati-hati ya. Nanti jamaah kamu banyak yang macam-macam. Fokuskan kamu ceramah. Adapun nanti ada yang naksir sama kamu, biarin aja. Jangan kamu layani. Sebab kamu masih lama. Dan kamu akan mendapatkan jodoh pilihan soleha. Senangnya sih, akan dapat istri yang soleha. Oh ya, dan itu perhiasan dunia. Jadi perhiasan dunia itu bukan emas berlian, tapi wanita yang soleha. Baik Pak Guru. Ayo duduk yang bagus. Sila yang enak. Aku juga sila di depan. Duduklah guru yang ke-8. Yang ke-7. Dulah. Baik Pak Guru. Tujuanmu belajar ini apa sebenarnya? Waduh, itu pertanyaan yang sangat. Mungkin jamaah ada yang bisa jawab. Mewakili juga. Tujuanmu belajar di sini dan diangkat jadi murid oleh kami 10 orang. Apa sebetulnya tujuan? Luar biasa. Coba apa sebetulnya tujuannya dulu? Ayo, apa sebetulnya tujuan kamu? Kamu suruh ke arah barat oleh kiaimu. Benar. Apa tujuanmu? Arahnya udah ketahuan barat ya. Bukan ke timur, bukan ke utara, bukan ke selatan. Apa tujuannya? Dia mengikuti perintah kiai yang menjadi bapak angkat. Apa tujuan? Tujuannya apa dia? Saya ingin jawaban dari kamu yang ini. Itu ya. Kamu pasti banyak jawaban di dalam otakmu, tapi bingung mana yang harus dikeluarkan. Sebab nggak bisa dikeluarkan otaknya, walaupun dioperasi ya. Apa tujuanmu dulu yang sebenarnya? Dia melaksanakan perintah kiai. Apa tujuannya? Ayo, kayak Anda aja ke sini deh misalnya. Apa sih tujuannya? Mencari ilmu. Nggak bisa dicari ilmu. Ilmu mah dipelajari. Apa nggak cukup kamu menuntut ilmu di kiai? Kan gitu ya.
Ternyata dia udah mau jawab itu. Si guru ketujuh ini, apa kamu belum cukup menuntut ilmu di kiaimu? Padahal kiaimu sama dengan kamu. Tapi kamu disuruh membara ke arah barat. Dan akhirnya ketemu dengan kamu. Mikir si guru. Mikir. Apa sebetulnya tujuan kamu dia? Kamu anak yatim piatu, ingin bakti kepada kedua orang tuamu yang telah tiada, juga ingin bakti kepada kiaimu. Kamu menuruti perintah dari beliau. Apa sebetulnya tujuannya? Berat banget itu bilang jawabnya. Kalian juga ya berat banget. Udah jelas dia lagi menuntut ilmu, tapi bukan tujuannya itu. Menuntut ilmu juga ada tujuannya. Tujuanmu dula, kamu ingin jadi anak yang soleh kan dula. Kenapa nggak bisa jawab sih? Iya benar, Pak Kiai, Pak Guru ketujuh. Kenapa saya kok keluh? Katanya kalau udah berhadapan dengan guru. Benarkah itu jawabannya? Benar. Sebab anak yang soleh itu sudah semuanya dirangkum. Anak yang soleh itu soleh, tinggal satu langkah takwa muttaqi. Kalau apa? Kalau kamu sudah mengamalkan ilmu. Gitu ya. Makanya aku suruh kamu nanti ngembara. Berapa lama guru saya ngembara? Pakaianmu ada berapa setel? Banyak, Bu. Bawa aja 5 setel. Habis ganti buru-buru dicuci. Jadi selalu dia ini siap. Jangan ditumpuk. 3 setel baru dicuci. Setiap ganti langsung cuci. Dia mikir entar nyucinya di mana, menjemurnya di mana, kan udah mikir begitu aja ya. Padahal gampang sekali. Gampang sekali. Dia diam aja. Jadi tahu tujuanmu? Benar guru. Pantas dulu kiai saya bilang, jadilah kau anak yang soleh dulu. Saya lupa kata-kata kiai saya dulu. Kamu saya suruh mengembara ke arah barat supaya kamu ketemu dengan tujuan jadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu doanya dikabul dan nyampe kepada kedua orang tua. Tapi anak yang beriman, anak yang Islami belum tentu karena dia masih banyak salah. Karena yang soleh udah nggak punya kesalahan lagi, apalagi dosa. Waduh, tambah berat banget. Guru ketujuh ini kirain itu gampang ya. Ternyata jadi anak soleh itu berat. Jangan sekali-kali berbuat kesalahan. Apalagi dosa. Maksiat. Wah, gitu. Baik guru. Nah, itu nasihat saya. Udah ya. Kamu salat malam ini. Dan mohon petunjuk kepada Allah. Kamu harus juga berjalan ke arah barat. Jangan belok kiri kanan. Terus telusuri jalan. Nanti kamu akan menemukan tuntunan dan petunjuk yang akan membawa dirimu jadi anak yang soleh. Nah, setelah jadi anak yang soleh, kamu akan dibimbing oleh guru ke-8, 9, dan 10. Supaya kamu jadi anak yang muttaqin. Kalau udah muttaqin, enggak usah khawatir. Allah akan datangkan rezeki dari segala arah yang kamu enggak tahu tanpa batas. Ingat ayatnya, ingat dulu apa?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yataqillahu apa? Yaj'al lahu wa yarzuq min haitsu la. Bagus. Ingat ya, setelah sholat kamu bertakwa, jadi muttaqin. Kamu jangan takut, hidupmu akan lebih dari kamu. Karena apa? Ilmu kamu yang 10 diajarkan kepada kamu. Dan kamu nanti, bukan saya membandingkan, akan melebihi kiai, melebihi kami. Luar biasa. Kamu akan jadi wali. Kalau sudah punya anak, istri, anak perempuan, kamu nikahkan, kamu jadi wali. Jadi bukan wali, kalau jadi wali. Wali nikah ya. Iya, berat sekali. Cuman bawa 5 setel. Uangnya ada berapa? Ada sekian. Ditambahin segepok. Dan kamu kalau perlu bersedekah, sedekah. Jangan takut berkurang uang. Baik. Nih, di bawah nggak tahu berapa juta. Merah semua. Ini masih rapat. Masih lengket. Pakai udah membukanya. Saking rapat lengketnya. Tulisannya Pak 10 juta. Dibekali 10 juta. Kalau nanti kamu sudah bisa mengamalkan ilmu dan simpanan ini berlipat ganda, baru kamu pulang. Tapi kalau belum berlipat ganda dari yang aku berikan dan ada uang pada dirimu, jangan kau kembali. Apa enggak bingung itu? Wah, ini kan dipakai. Kok akan kembali berlipat ganda? Ya, karena dari soleh jadi mati. Gitu cerita. Ya. Guru ke-7 pamit setelah memberikan uang sekepok 10 juta. Kamu bawa rangsel aja. Jangan bawa tas, bawa rangsel. Masukkan pakaianmu ke rangsel. Ada rangsel bagus. Rangsel model sekarang ya, digamblok di belakang. Jangan lupa masukkan dengan rapi. Uangnya masukkan juga ke dalam rangsel paling bawah. Yang perlu di kantong. Baik Pak Guru. Dan insya Allah nggak bakal ada yang mencuri. Kamu sudah dapat pertolongan dan perlindungan dari Allah. Baik Pak Guru. Gurunya pulang. Aduh lapar juga, kata si Idan. Makan dulu dah, adanya ya. Baru nanti saya mau sholat malam, ya, dan zikir semampunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena dulanya udah lapar. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dengan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Yang benar tetap dari sisi Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan maaf kepada Allah. Semoga Allah tetap ridho kepada kita. Mari kita tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.